Bab 941. Sekelompok pemegang saham dan veteran grup sangat marah. Apakah begini caranya Anda menjadi ketua? Jika saya tahu sebelumnya, saya tidak akan memilih Anda. Anda sangat tidak dapat diandalkan. Intinya, karena insiden hari ini, dia juga menyinggung Nona Catherine dari Amerika Serikat. Di tengah krisis keuangan grup sudah sangat ketat, dan mereka sudah menghadapi PHK dan pengurangan pengeluaran keuangan. Apakah ini masih terjadi sekarang? Ini pasti akan memperburuk situasi keuangan grup. Dan ada masalah yang sangat serius yang perlu dipertimbangkan. Peluncuran ponsel Pangu nomor 7 pasti akan merebut pasar ponsel kelas atas dalam skala besar. Ini akan membawa dampak yang sangat serius pada generasi baru ponsel pintar konsorsium Samsung. Jika penjualan generasi baru ponsel pintar tidak bagus, mereka tidak hanya tidak akan mampu membayar kembali secara efektif, tetapi mereka mungkin memiliki kinerja penjualan yang relatif buruk, dan itu juga akan memicu kehancuran pasar saham lebih lanjut. Pada saat itu, kerugian akan tak terukur. Ini memicu serangkaian reaksi berantai. Krisis keuangan plus kompensasi besar plus penurunan penjualan sama dengan kehancuran pasar saham. Saat ini, bank akan menagih pinjaman, dan krisis keuangan besar ini benar-benar dapat membuat chaebol besar yang telah mendominasi negara kimchi selama beberapa dekade ini runtuh. Konsekuensi ini benar-benar mengerikan. Segera adakan rapat Dewan Direksi Grup, kumpulkan semua pemegang saham senior grup, dan diskusikan bagaimana menghadapi krisis ini. Juga, hubungi Park Jung Jae sekarang dan terus hubungi 24 jam sehari sampai dia menjawab. Bajingan ini, dia akan menyeret kita semua untuk mati bersama. Saya akan mengusulkan untuk menyingkirkannya di rapat pemegang saham. Baik, perwakilan Kim. Konsorsium Samsung telah meniup terompet perang. Kali ini, mungkin benar-benar momen kritis hidup dan mati. Reputasi ponsel Pangu semakin baik di pasar global. Sebelumnya, semua orang berpikir bahwa dengan membatasi pasokan chip, ponsel Pangu dapat dikenai sanksi, dan akan mati sejak dini dari rantai industri hulu. Jangan beri kesempatan pada Pangu Mobile untuk berkembang. Tapi sekarang, Pangu nomor 7 yang lebih canggih telah hadir. Ponsel ini, dalam arti sebenarnya, telah melampaui ponsel terbaru Apple dan Samsung dalam segala aspek, mulai dari konfigurasi, performa, baterai, kamera, stabilitas, tekstur, dan kecerdasan. Mewujudkan impian memiliki ponsel canggih. Terutama sistem cerdasnya, dengan fungsi terjemahan sinkronisasi bahasa global, navigasi penentuan posisi global, penguncian posisi satelit, tidak takut dicuri, tidak takut dirampas, satu mesin di tangan, saya memiliki dunia. Tidak perlu belajar bahasa kedua sama sekali. Dengan ponsel ini, Anda dapat berkeliling dunia. Bermain game juga sangat stabil. Bisakah Anda menahan diri untuk tidak membeli ponsel seperti ini? Tanpa hambatan teknologi, potensi pengembangan ponsel Pangu hampir tak terbatas. Raksasa dari Tiongkok akhirnya bangkit. Setelah Huaxia memberitakan pengembangan mesin litografi. Dalam waktu 1 jam, terjadi kehebohan nasional. Jutaan netizen terkejut. Fox Sound, Cup, Big Chat, Shark, Dragon Tooth, Slow Hand, Meager, Station B, Penguin, Iki, Oil Depot, Mango, dan lebih dari 20 platform jaringan. Selebriti internet yang tak terhitung jumlahnya, blogger terkenal yang tak terhitung jumlahnya, bintang yang tak terhitung jumlahnya, termasuk superstar Uranus, aktor generasi baru. Mereka semua mempublikasikan pernyataan 8 karakter di akun publik mereka. Huaxia hebat, asapnya luar biasa. Huaxia hebat, asapnya luar biasa. Huaxia hebat, asapnya luar biasa. 8 karakter besar ini tersebar di seluruh jaringan. Pada hari itu, seluruh jaringan mengalami lonjakan pengunjung. Secara bersamaan, New York Times, British Times, India Post, Fuso Times, Australian News, dan lebih dari 100 media internasional lainnya melaporkannya secara beruntun. Kejutan global. Nama Tuan Yan, untuk pertama kalinya, keluar dari Tiongkok dan meninggalkan jejak di seluruh dunia. Pada saat ini, Chen Yuan sudah bermain game seharian. Bertemu dengan semua lawan yang tangguh. Terutama para wanita muda itu, yang paling buruk, suka menggoda dan bermain-main. Tidak masalah jika Anda bisa mengalahkan diri sendiri, tetapi jangan biarkan orang membicarakannya, cukup ucapkan beberapa kata tentangnya, lalu mulai mengeluh dan memarahi Anda karena tidak bisa menemukan pacar. Aku tidak tahu siapa yang sudah terbiasa dengan itu. Wanita hanya memengaruhi kecepatanmu menghunus pedang. Melempar telepon, Chen Yuan hendak turun untuk makan malam. Tiba-tiba, aku mendapati banyak orang membagikan selebaran di jalan, dan poster dipasang di banyak tempat. Poster-poster ini sangat aneh. Banyak orang yang makan melon sedikit bingung. Karena selebaran dan poster ini sama sekali bukan iklan, melainkan buku tantangan.
Seorang wanita yang menyebut dirinya Duketina menantang Dong Xuan Yaozun secara terbuka. 3 hari kemudian, di tepi sungai Yalu, pertempuran sampai mati. Ini semua untuk Anda tantang, mengapa Anda ingin membuat kehebohan sebesar ini? Dan masih ditulis dalam bahasa Mandarin. Beberapa netizen dari Kimchi Country mengira itu semacam acara variety show. Setelah Chen Yuan melihat surat tantangan ini, dia terkejut untuk sementara waktu. Anjing penjilat besar dengan 800 poin, Anda berinisiatif mengirimkannya ke rumah saya. Jika beberapa hari yang lalu, jika Anda ingin menantang saya, mungkin saya akan memberi Anda sedikit kehormatan. Sekarang saya memiliki 610 poin penguatan, mengapa Anda tidak berinisiatif mengirimkan kehormatan kepada saya? Tepat pada waktunya untuk mengalahkan Anda sepuasnya sebelum Anda dapat memulai operasi menjilat anjing. Hadiah 800 poin sangat menarik. Wanita memang kuat. Tidak peduli seberapa kuat seorang wanita, jika ia ingin menaklukkannya, ia tentu saja tidak boleh lebih lemah darinya, jika tidak, ia akan memandang rendahmu dari lubuk hatinya, dan tentu saja ia juga akan memandang rendahmu. Wanita yang kuat biasanya kesulitan mencari pacar. Itu sudah ditentukan secara genetik. Hanya ketika kau lebih kuat darinya, ia akan mengagumimu dari lubuk hatinya, dan kemudian jatuh cinta padamu tanpa disadari. Jadi, pria harus terus meningkatkan diri. Masyarakat pada dasarnya tidak adil. Hanya yang kuat yang bisa memiliki lebih banyak. Waktu berlalu, dan sekarang pukul 12 malam. Saat ini, Tina Morgan sedang memegang segelas anggur merah dan memandang langit berbintang di luar jendela. Malam yang panjang, tidur tanpa disengaja. Kesepian yang tak terhindarkan. Seperti yang dipikirkan Chen Yuan, Tina Morgan telah melajang selama lebih dari 300 tahun. Dalam waktu yang begitu lama, ia secara bertahap terbiasa sendirian. Ia juga merindukan memiliki teman dekat di sisinya. Sayang sekali orang-orang ini terlalu lemah. Dia seorang pengontrol wajah dan menyukai pria tampan, tetapi pria tampan biasa lemah di matanya, dan pria tampan di awal usia 20-an hanyalah boneka di matanya. Dia tahu semua rutinitasmu, dan dia bahkan ingin mengajarimu 2 trik. Bagaimana mungkin kau menggodanya? Masa hidup orang biasa hanya beberapa puluh tahun. Sebentar lagi akan menjadi tua, mati, dan lenyap. Dia tidak ingin menggantungkan perasaannya pada hubungan jangka pendek. Seseorang yang kuat, yang benar-benar bisa menyainginya, dan juga tampan, apakah ada orang seperti itu di dunia ini? Pokoknya, dia belum pernah bertemu orang seperti itu. Mungkin Chen Yuan adalah salah satunya. Dia kuat, misterius, tampan, dan berbakat. Bahkan jika itu adalah hubungan yang penuh permusuhan, dia tetap memiliki kesan yang baik pada Chen Yuan pada awalnya. Sayang sekali Chen Yuan menamparkan wajahnya, dan tiba-tiba dia menepisnya. Memikirkan penghinaan Chen Yuan padanya, dia tidak hanya tidak mempertimbangkan kekuatan dan statusnya, tetapi juga kecantikannya. Sungguh memalukan. Harus dilampiaskan dengan makan hidup-hidup untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Bab 942. Ah, kepalaku sakit. Apa yang terjadi kemarin? Park Jung Jae memegangi kepalanya dan terbangun dari tempat tidur besar di sebuah hotel. Karena terlalu banyak minum, wajar saja aku sakit kepala di pagi hari. Sepertinya kau mabuk semalam. Dia hendak mengangkat selimut ketika tiba-tiba mendapati seorang wanita berbaring di sebelahnya. Bahu seputih salju yang harum. Rambut panjang seperti air terjun. Detik berikutnya, Park Jung Jae merasa gembira. Dia minum banyak anggur dengan Dewi Siuna kemarin, mungkinkah orang yang berbaring di sebelahnya adalah Dewi Siuna? Keren. Akhirnya bertemu Dewi. Siuna, jangan khawatir, aku akan menjagamu. Tuanku, Anda sudah bangun. Tepat ketika Park Jung Jae berbicara dengan penuh percaya diri, wanita cantik dengan rambut hitam panjang dan lurus di sebelahnya tiba-tiba menoleh. Terlihat bahwa wanita cantik ini memiliki gigi kuning yang banyak, wajah datar, hidung yang telah dioperasi plastik, bahkan tampak bengkok, wajahnya penuh benjolan, dan dia bangun pagi tanpa riasan. Wajah berminyak. Jelek sekali sampai membuatku ingin muntah. Tuanku melihatnya dan hampir muntah makanan semalam. Dasar pembohong, siapa kau sebenarnya? Nyahlah dari sini. Tuanku, bagaimana bisa kau begitu kejam? Semalam, kau memanggil seseorang bernama Xiao Tiantian dan mengatakan akan memperlakukannya dengan baik seumur hidupmu. Mengapa sekarang kau berbalik dan bersikap kejam? Jelek, nyahlah dari sini. Park Jung Jae ingin mengenakan pakaiannya dan melarikan diri dari sini, tetapi mendapati pakaiannya hilang. Ketika dia berpikir bahwa dia sebenarnya tidur dengan wanita jelek seperti itu semalam, hatinya dipenuhi kesedihan. Di mana ponselku? Di mana pakaianku, Asi? Sampai saat ini, Tuan Muda Park tampaknya samar-samar mengingat penyebab kejadian tersebut. Minum banyak anggur semalam.
Awalnya berencana untuk membuat Dewi Siuna mabuk, tetapi siapa sangka Dewi Siuna tidak mabuk, melainkan dia sendiri yang mabuk. Kemudian dia minum gila-gilaan di bar, mengungkapkan isi hatinya dengan tulus. Dewi Siuna beralasan pergi ke toilet dan tidak pernah kembali. Dalam keadaan linglung, dia dijemput oleh seorang gadis. Dan bangun keesokan harinya. Presiden grup Sansing yang terhormat, suami dari negara Kimchi, ternyata tidur dengan wanita sejelek itu, menjijikkan. Tidak mungkin, aku mau muntah. Muntah. Bam, sebuah suara. Saat itu, pintu kamar hotel tiba-tiba terbuka. Sekelompok paparazi bergegas masuk. Krek, krek. Cepat ambil gambar. Apa yang kalian lakukan? Apa kalian tahu siapa saya? Cepat turunkan kamera, dengar saya. Park Jung Jae, kau benar-benar berbakat. Kau berani selingkuh dalam pernikahan 3 bulan setelah menikah. Tunggu saja surat panggilan dari kejaksaan. Aku ingin menceraikanmu. Aku menemukan semua reporter ini. Apa yang baru saja kufoto adalah bukti bahwa aku memerkosamu di tempat tidur. Kali ini, aku akan lihat bagaimana kalian bisa membantah. Seorang wanita berhias perhiasan keluar dari belakang reporter. Dia adalah istri Park Jung Jae, Kim Sujo. Meskipun wanita ini telah menjalani operasi plastik, dia cukup alami. Meskipun penampilan dan bentuk tubuhnya sedikit lebih rendah daripada para wanita cantik papan atas, mereka masih sekitar 8 poin. Dia wanita yang cantik. Di masa lalu, Park Jung Jae sama sekali tidak menyukainya, menganggapnya berpenampilan biasa saja. Dan itu hasil operasi plastik, yang agak menjijikkan. Dia tidak akan menikahi wanita ini jika bukan karena latar belakang keluarganya yang hebat dan akan sangat membantu karirnya. Tapi sekarang, membandingkan Jin Xiuzu dengan monster jelek itu, dia menemukan bahwa Jin Xiuzu terlihat sangat cantik. Benar saja, wanita cantik perlu ditonjolkan. Xiuzu, maafkan aku, ini salahku, ayo pulang dan bicarakan sesuatu, kenapa membuat kekacauan seperti ini? Park Jung Jae mulai mengalah. Aku hanya ingin memperbesar masalah. Bukankah kau tidak menyukaiku dan meremehkanku sebelumnya? Kukira kau begitu hebat, Tuan Park, dan sekarang kau bisa tidur dengan wanita seperti ini. Park Jung Jae, ketika kau melakukan hal-hal buruk ini, apakah kau mempertimbangkan perasaanku? Apakah kau mempertimbangkan situasi keseluruhan grup? Tahukah kau bahwa pemegang saham utama Dewan Direksi telah mengusulkan untuk memecatmu? Jin Xiuzu, jangan bercanda seperti itu denganku, oke? Kemarin aku baik-baik saja, bagaimana mungkin hari ini aku dipecat hanya dengan mengatakan pemecatan? Pergi dan baca berita sendiri. Tahukah kau bahwa karena perilakumu, jalan belakang konsorsium Sansing telah diblokir? Kau menyinggung Nona Catherine dari Amerika Serikat. Awalnya, grup tersebut bisa mendapatkan sejumlah uang untuk menyelamatkan pasar. Sekarang karena kesombonganmu, hal itu telah menyebabkan konsekuensi yang lebih serius. Jin Xiuzu langsung melempar ponselnya. Park Jung Jae mengambil telepon dan membuka kimchi.com, dan benar saja, netizen di seluruh negeri sedang gempar. Harga saham Sansing anjlok lagi. Menurut kabar dari netizen, Huaxia telah mengembangkan teknologi mesin litografi terbaik di dunia. Dan diam-diam mulai memproduksinya. Tanpa mengungkapkan rumor apapun. Beberapa kelompok keuangan besar bergabung untuk merencanakan pembelian ponsel Pangu milik Sai Teknologi. Tidak hanya gagal mencapai hasil apapun, tetapi rencana tersebut malah dibatalkan. Kontrak konspirasi yang ditandatangani sebelumnya ternyata hanya tipu daya. Konsorsium Sansing mungkin harus membayar ganti rugi yang sangat besar. Jika tidak ingin melanggar kontrak, caranya sangat sederhana, benar-benar mengeluarkan sejumlah besar uang, membeli kembali ponsel sesuai harga kontrak, lalu menjualnya. Mungkin bahkan bisa balik modal. Tetapi masalahnya adalah mereka menggunakan saluran penjualan mereka sendiri untuk memperluas pasar ponsel Pangu. Bukankah ini membuat merek mereka sendiri merasa tidak nyaman? Apapun yang mereka lakukan, itu tetap kerugian besar. Pencuri anjing Chen Yuan, apakah kau bersekongkol melawanku? Paru-paru Park Jung Jae hampir meledak. Baru kemudian dia menyadari betapa berbahayanya situasi yang telah dia alami. Plop. Park Jung Jae benar-benar berlutut di depan Kim Sujo. Xiuzu, aku salah, aku benar-benar salah, tolong beri aku kesempatan, maafkan aku. Aku ditipu seseorang. Aku mabuk semalam. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Tidak mungkin aku jatuh cinta dengan wanita sejelek itu. Xiuzu, tolong percayai aku. Jika aku benar-benar berniat mengkhianatimu, aku harus mati dengan mengerikan, dan akan ada 5 guntur dan dentuman. Park Jung Jae berlutut di tanah. Dia bersumpah dengan wajah tegas. Melihatnya bersumpah dengan begitu tegas, Jin Xiuzu mau tak mau sedikit mempercayainya. Wanita di tempat tidur itu memang jelek.
Ketika aku memikirkan suamiku, ternyata bersama wanita sejelek itu. Dia juga merasa sedikit jijik. Percaya atau tidak, kau sudah tidak penting lagi. Grup ini mengalami insiden besar dan menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika kau ingin mengembalikan kepercayaan para pemegang saham utama, kau hanya bisa meminta Nona Catherine untuk memberikan sejumlah uang yang dapat membantu mengatasi kesulitan ini. Ini satu-satunya kesempatanmu untuk kembali. Jin Xiuzu merentangkan tangannya, dan ada sedikit rasa tak berdaya di wajahnya. Bagaimanapun, dia masih berhati lembut. Mengapa kakak Zheng Zai yang tampan dan gagah itu terlihat seperti ini sekarang? Bab 943. Xiuna, aku tergila-gila padamu, kenapa kau melakukan ini padaku? Park Jung Jae memeluk paha Jin Sujo, tetapi orang yang dipikirkannya masih Yun Suna. Xiuzu, tolong beri aku kesempatan lagi. Berapapun harganya, bahkan jika aku kehilangan harga diriku, aku pasti akan meminta maaf kepada Nona Catherine. Mulai sekarang, aku akan memperlakukanmu dengan sepenuh hati. Baiklah, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, tapi ini benar-benar yang terakhir. Jin Xiuzu akhirnya melepaskan pelukannya. Terima kasih, Xiuzu, kau benar-benar istriku yang baik, foto-foto video yang diambil wartawan tadi, bisakah kau hapus semuanya? Tidak, ini bukti perselingkuhanmu. Aku harus menyimpannya sebagai hukuman untukmu. Jika kau berani melakukan kejahatan lain di masa depan, aku akan segera menghancurkan reputasimu. Kau, Park Jung Jae sangat marah. Perasaan diancam oleh seseorang ini benar-benar tidak nyaman dan menyakitkan. Namun ia tetap bertahan dengan paksa. Sekarang situasinya lebih kuat daripada yang lain, jadi aku hanya bisa mengakui kekalahan. Tapi ia akan selalu mengingat penghinaan hari ini, Jin Xiuzu, jalan ini, telah membuatnya sangat malu, dia akan membayar harganya cepat atau lambat. Jejak kebencian terkubur di hati Park Jung Jae. Pada saat inilah Park Jung Jae tertangkap basah diperkosa di tempat tidur. Istana Qinghua, Paviliun Pedang Tibet. Sosok dengan asal-usul misterius dan identitas kuno, menatap selebaran di tangannya, dan terdiam lama, dengan ekspresi yang sangat serius. Suasananya sangat suram. Bahkan Raja Kimchi saat ini berdiri di samping dengan sikap rendah hati. Leluhur tua, menurut hasil penyelidikan kami, Dongsuan Yaozun ini berasal dari kerajaan Huaxia. Dia adalah ahli terkemuka di Huaxia yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Dia pernah membantai prajurit khusus dari perkumpulan tengkorak dan tulang sendirian. Belum lama ini, orang kuat ini juga menghancurkan 3 kapal perang yang sudah dinonaktifkan di laut. Muridnya, Chen Yuan, baru-baru ini menjadi terkenal di dunia. Rantai industrinya telah berkembang pesat dan secara bertahap mulai menembus dunia. Ada juga kabar samar bahwa kecerdasan buatan telah dikuasai olehnya. Sekarang semua kekuatan besar di dunia menentangnya. Dia sangat tertarik. Adapun Chen Yuan, dia sekarang berada di negara Kimchi kita. Jika kita bisa mengendalikannya, mungkin. Suara Raja Kimchi terdengar lirih, nadanya sedikit terhenti, dia ragu untuk berbicara. Aku sarankan kau jangan berpikir sebegitu liciknya. Jika kau ingin membunuh seseorang dengan kekuatan tingkat 5, tidak ada yang bisa menghentikannya. Baik itu Skull and Bones atau Huaxia, kami tidak bisa menyinggungmu. Mengapa kau harus melakukan perjalanan ini? Air keruh. Pejuang negara Kimchi berambut perak itu menggelengkan kepalanya dengan serak. Leluhur tua, apakah orang-orang ini diizinkan untuk bertindak semaunya di wilayah negara acar kita? Kali ini, krisis keuangan negara acar pasti ada hubungannya dengan Chen Yuan, si pencuri. Lalu apa lagi yang kau inginkan? Bahkan Duketina sendiri telah menembak, jadi bagaimana jika kau menangkap Chen Yuan dan mengendalikan kecerdasan buatan? Ini adalah bencana bagi negara Kimchi. Mari kita tunggu dan lihat. Ubah saja. Leluhur tua, pembangkit tenaga tingkat 5, apakah benar-benar begitu menakutkan? Ya, di dunia ini, terdapat total 9 tokoh kuat tingkat 5 yang masih hidup, di antaranya Skull and Bones yang berjumlah 3. Adipati Tina, dialah salah satunya. Jauh sebelum Perang Dunia Pertama, dia telah terkenal di seluruh dunia. Adipati Tina tidak hanya kuat, tetapi juga cantik. Raja Serigala Arktik di Rusia telah mendambakannya selama lebih dari 200 tahun, dan pemimpin Brahmana India juga telah mengejarnya selama 300 tahun. Kali ini, duel antara Adipati Tina dan Dongsuan Yaozun kemungkinan akan menarik tokoh-tokoh kuat tersembunyi dari seluruh dunia. Sudah lebih dari 200 tahun. 9 tokoh kuat dari Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Fusang, India, dan Eropa Barat dari seluruh dunia bersama-sama membuat fakta bahwa tokoh-tokoh kuat di atas tingkat kedua tidak boleh ikut campur dalam urusan dunia. Meskipun tokoh-tokoh kuat dari berbagai negara mematuhi hukum, setidaknya di permukaan mereka masih mematuhi perjanjian tersebut.
Ratusan tahun telah berlalu, dan tampaknya kekuatan tingkat 5 baru telah lahir di kerajaan Huaxia. Mereka memimpin dalam tidak mematuhi perjanjian. Apa yang telah dilakukan Dong Xuan Yaozun ini jelas mengabaikan perjanjian internasional, dan dia telah menunjukkan kekuatan luar biasa di depan manusia biasa. Kekuatan seperti manusia, tetapi juga membantai banyak orang. Perilaku ini sudah merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian bersama. Dia kemungkinan akan dikenai sanksi oleh Uni Nordik. Kali ini, diperkirakan akan ada pertunjukan yang bagus. Pada saat yang sama, di dunia gletser Arktik, seorang pria kekar setinggi 2 meter tanpa baju sedang melawan seekor beruang kutub dewasa. Beruang kutub ini tingginya 3 meter. Tubuhnya sangat megah, dan ketika dihantam dengan satu cakar, ia memiliki kekuatan kilogram. Namun, di hadapan binatang buas yang begitu ganas, pria kulit putih itu dengan mudah menggantungnya. Ini seperti orang dewasa yang menindas anak TK. Tiba-tiba, seorang pria kuat berbaju hitam datang menghampiri. Yang mulia Raja Serigala, kami baru-baru ini menemukan keberadaan Nona Tina. Benarkah? Di mana Dewi Tina? Beritahu aku cepat. Nona Tina baru saja muncul di negeri Kimchi. Kudengar seorang pria kuat dari Tiongkok menghinanya. Nona Tina secara terbuka mengeluarkan surat tantangan. Hanya 2 hari kemudian, di tepi sungai Yalu. Bagaimana dia menghina Dewi Tina? Menurut gosip, kudengar pria Tiongkok itu menamparkan Nona Tina dengan keras. Begitu ucapan ini keluar, Raja Serigala langsung marah. Dia benar-benar marah. Dewi Tina, betapa cantiknya dia. Dasar orang Tiongkok, berani-beraninya kalian. Kau berani menindas wanitaku, aku akan mencabik-cabikmu. Raungan. Raja Serigala memperlihatkan giginya, dan dia mencabik-cabiknya dengan ganas. Beruang kutub yang agung ini benar-benar dicabik-cabik menjadi 2 olehnya. Berdarah. Fuzhou, India, Eropa Barat, Del. Setelah mendengar berita itu, tampaknya beberapa kekuatan yang sudah lama tidak muncul juga mulai bergerak. Waktu berlalu begitu cepat. 2 hari lagi berlalu. Park Jung Jae berinisiatif mengundang Nona Catherine lebih dari selusin kali. Tetapi setiap kali ditolak. Dia bahkan tidak pernah bertemu dengannya. Pada saat yang sama, Ni Wenxiuzi memang sangat sibuk akhir-akhir ini, jadwalnya sangat padat. Hanya dalam beberapa hari, dia bertemu dengan Presiden SK Group, Hanwha Group, GS Group, Heavy Industry Group, Hyundai Group, dan lebih dari 10 presiden grup besar lainnya secara bersamaan. Dipengaruhi oleh Sansing Group, presiden grup lain tidak berani mengabaikannya begitu saja. Sikap Nona Catherine tegas. Dalam waktu yang sangat singkat, rencana pembelian saham diselesaikan. Dan memberitahu pihak lain dengan sangat sederhana dan jelas bahwa dia hanya memiliki dana $1 triliun AS. Namun, setidaknya ada beberapa ratus perusahaan di negara Kimchi yang membutuhkan sejumlah besar uang untuk menyelamatkan pasar. Uang itu belum tentu cukup. Jadi, terlepas dari apakah Anda bisa mendapatkan uang itu, Anda harus menunjukkan ketulusan Anda. Kasus penggabungan dan akuisisi grup yang belum pernah terjadi sebelumnya resmi diluncurkan. Catherine menjadi dewa kekayaan negara Kimchi dan mulai menghamburkan uang secara gila-gilaan. Hampir dalam semalam, dia menjadi caibol wanita terkenal di dunia bisnis. Chen Yuan 2 hari ini. Suasananya masih tenang. Yang sama sekali tidak ia sadari adalah badai sudah mulai melanda seluruh dunia. Bab 944. Krisis mengerikan akan segera datang. Chen Yuan masih bermain-main. Sebatang rokok kesepian. Mengapa nama ide ini sangat mirip dengan Tuan Yan? Mungkinkah itu dewa yang turun dari langit Tuan Yan? Jangan main-main. Aku sudah bertemu lebih dari selusin orang dengan ide seperti ini baru-baru ini. Kuante adalah pemalsu, dan ada satu lagi dengan suara yang sangat mirip dengan Tuan Yan, yang sebenarnya memintaku meminjam uang untuk makan nasi goreng. Menurutmu itu aneh atau tidak? Aku penasaran, berapa banyak uang yang dimiliki Tuan Yan? Seharusnya bisa mengalahkan orang terkaya di dunia, kan? Mengapa tidak ada di Forbes? Kau mungkin tidak tahu bahwa Tuan Yan bisa masuk daftar orang terkaya Forbes hanya dengan uang yang dia habiskan untuk hadiah bagi saudara perempuannya. Konon katanya tahun ini, Zhao Yuqi mungkin akan terpilih sebagai wanita terkaya di Tiongkok, atau bahkan pria terkaya di dunia, karena baru saja berita keuangan melaporkan bahwa Zhao Yuqi bukan hanya presiden Big Chat TV saat ini, tetapi juga pemegang saham utama nomor A ponsel Pangu di bawah Sai Teknologi kini laris terjual, dan telah menjadi merek ponsel terkemuka internasional, dan juga telah menerima pesanan jutaan ponsel, dan nilai pasarnya telah meroket hingga triliunan koin Huaxia. Kekayaan Zhao Yuqi pasti setara dengan orang terkaya di dunia. Bagaimana dengan Yue Ningsuang Yuezong? Setelah Feidun Capital mengembangkan mesin litografi, konon total nilai pasar globalnya telah melebihi 20 triliun.
Jika dikonversi ke dolar AS, mungkin lebih dari triliunan dolar AS. Bukankah dia lebih kaya dari Zhao Yuqi? Feidun Capital dimiliki oleh Presiden Yan. Bukankah itu side teknologi? Wow, berapa banyak uang yang sebenarnya dimiliki Presiden Tembakau? Dengan begitu banyak industri di bawah naungannya, rasanya lebih dari 30 triliun yuan, jadi negara tidak peduli. Hati-hati, Anda mungkin tidak tahu bahwa Tuan Yan juga telah berinvestasi dalam pembangunan fasilitas medis, pembangunan sekolah, pembangunan jalan di desa-desa pegunungan, pembangunan panti jompo, pembangunan kota film dan televisi, pembangunan objek wisata, dan lebih dari 20 proyek infrastruktur. Jumlah total karyawan telah melebihi 180 juta. Jika Anda ingin memindahkan perusahaan tembakau, bukankah 180 juta orang harus kehilangan pekerjaan mereka secara kolektif? Siapa yang bisa menanggung konsekuensinya? Ini terlalu menakutkan. Kekuatan modal telah membentuk situasi di mana kerugiannya terlalu besar untuk ditanggung. Pak Yan baik-baik saja. Sambil menghasilkan uang, dia tidak lupa untuk memberi kembali kepada masyarakat. Ini tidak hanya menyelesaikan masalah pengangguran bagi banyak orang, tetapi juga banyak proyek yang diinvestasikan oleh Feidun Capital yang tidak menguntungkan, terutama pembangunan infrastruktur sipil. Mungkin juga aku beritahu kamu, adikku, aku sekarang bertanggung jawab atas salah satu proyek di bawah Jenderal Tobacho. Dasar tukang bohong, kakak, kau hebat sekali, bisakah kau menambahkan teman? Adikku akhir-akhir ini kesulitan mencari pekerjaan, bisakah kau membantu kakak? Kakak, kau terlalu sopan. Sebenarnya, aku mungkin juga memberitahumu bahwa aku sudah makan malam dengan Bos Yan. Beberapa rekan tim membicarakannya. Mulai bertingkah gila. Chen Yuan terkejut ketika mendengarnya. Kapan aku makan malam denganmu? Bagaimana mungkin aku tidak ingat? Bum bum bum. Saat itu, ada ketukan di pintu Chen Yuan. Ketika dia membuka pintu, itu Yao Qingtan. Qingtan, kau di sini? Ya, bos. 2 hari terakhir ini, aku sudah berusaha menghubungi guruku, tapi sama sekali tidak bisa. Bos, apakah kau benar-benar ingin bertarung? Pasti akan ada penyergapan di pihak lawan, dan guruku sekarang sedang ditipu oleh orang jahat. Dia mungkin akan bergabung dengan orang-orang jahat itu, semuanya akan menimpamu. Ini adalah hal terakhir yang ingin kulihat, tapi aku tidak punya cara untuk menghentikannya. Kata Yao Qingtan dengan nada agak sedih. Qingtan, jangan khawatir, meskipun ini untukmu, aku tidak akan menyakiti Yao Zhu, jelaskan saja masalah ini dengan jelas. Begitu Chen Yuan mengatakan ini, Yao Qingtan langsung terkejut. Chen Yuan benar-benar terlalu banyak berkorban untuknya. Sebenarnya, dia tidak harus seperti ini. Bos, bolehkah aku ikut denganmu kali ini? Mungkin aku bisa meluruskan kesalahpahaman ini saat bertemu guru. Baiklah, ayo kita pergi bersama. Chen Yuan mengangguk. Kemudian dia mengeluarkan kotak peralatan, dan mulai merias wajah di depan Yao Qingtan tanpa rasa malu. Tindakan ini berarti Chen Yuan tidak memiliki pantangan terhadapnya. Kau tahu semua rahasiaku. Kita sudah sangat dekat. Hanya butuh kurang dari setengah jam bagi Chen Yuan untuk menyelesaikan penyamarannya. Di depan mata Yao Qingtan, dia berubah dari pria tampan menjadi pria tua seperti peri. Dari segi penampilan, terjadi perubahan besar. Jika kau tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, sulit sekali percaya bahwa yang pertama dan yang kedua adalah orang yang sama. Dongsuan Yaozun, sosok yang familiar dan perkasa ini, akhirnya muncul kembali di hadapannya. Yao Qingtan tampak terkejut. Bos dan Dongsuan Yaozun benar-benar orang yang sama. Dia masih sangat muda, dan kelihatannya tidak jauh lebih tua dariku. Bagaimana dia berkultivasi? Mengapa dia masih berusia awal 20-an, tetapi memiliki kekuatan sedikit lebih baik daripada leluhur? Saat perubahan itu terjadi, tidak hanya penampilan Chen Yuan yang mengalami perubahan besar, tetapi temperamen dan auranya juga menjadi sangat berbeda. Di mata tua dan dalam itu, tiba-tiba terungkap tatapan yang mendominasi dunia. Menonjol dari kerumunan, melintasi zaman kuno dan modern. Generasi Grandmaster, menekan zaman. Aura seperti ini, kebanyakan orang tidak dapat menirunya meskipun mereka ingin menirunya. Bos, tua. Yao Qingtan sedikit tercengang. Ayo pergi, sudah waktunya kita pergi, dan bertemu dengan wanita tua itu sebentar. Baik, bos. Chen Yuan menggenggam tangan Yao Qingtan, naik jet pribadi, dan terbang ke tepi sungai Yalu. Melihat daratan dari pesawat. Musim dingin datang dan musim semi datang, semuanya pulih. Hewan-hewan tampaknya kembali memasuki musim kawin. Rumput mulai berkecambah, menembus tanah, pegunungan dan sungai saling bersilangan, pemandangan yang semarak. Matahari musim semi bersinar di sungai. Hangat dan nyaman. Hari ini cuacanya cerah, sangat cocok untuk mendaki.
Setiap saat aku bersama bosku, aku merasa sangat bahagia, tetapi kebahagiaan seperti itu pada akhirnya hanya sementara. Di antara kerajaan Huaxia dan kerajaan Kimchi, terdapat sebuah samudra. Samudra itu disebut Laut Kuning, memisahkan negara Korea, negara Kimchi, dan Tiongkok di seberang laut. Koryo dan Kimchi dulunya adalah satu negara di zaman kuno, tetapi sekarang terbagi menjadi dua. Di sisi yang dekat dengan laut, perdagangan pelabuhan berkembang dan ekonomi berkembang lebih cepat, menjadi negara maju kedua di Asia. Dan Koryo, yang dekat dengan pedalaman, relatif miskin. Di Tiongkok kuno, kerajaan Kimchi dan kerajaan Koryo keduanya merupakan negara afiliasi Tiongkok, dan secara kolektif disebut sebagai dinasti Koryo. Setelah dinasti Koryo terbagi menjadi dua, dinasti ini menempuh jalur perkembangan yang sama sekali berbeda. Pada saat ini, di tepi sungai Yalu, seorang wanita berambut pirang, bermata biru, berkulit putih, dan bertubuh sangat seksi, yang dapat disebut sebagai wanita tercantik di dunia, telah menunggu sejak lama. Ketua Tina, kali ini, para petarung hasil rekayasa genetika yang diatur oleh organisasi telah tiba dari sungai Yalu dan siap untuk mematuhi perintah. Mereka juga dilengkapi dengan jenis senjata tempur baru. Tidak peduli apakah Dong Xuan Yaozun datang untuk menerima tantangan hari ini, kali ini, dia tidak akan bisa melarikan diri. Teknologi modifikasi genetik organisasi telah membuat terobosan besar, dan sebentar lagi akan mendominasi dunia. Bab 945. Kau pertama-tama siapkan pengepungan sementara, perhatikan untuk bersembunyi, dan jangan bertindak gegabah. Saat aku melawan Dong Xuan Yaozun, aku akan bekerja sama dengan pencuri tua Xuantian. Jika kita bisa membunuhnya bersama, kau akan membantuku membunuh pencuri tua Xuantian nanti. Xuan Yaozun juga sudah siap, aku akan memimpinnya ke dalam pengepungan, dan bekerja sama untuk mengepung dan membunuh pencuri ini. Kali ini, baik Dong Xuan Yaozun maupun Xuantian Yaozun, mereka semua adalah target, mengerti? Dengan tatapan dingin, Tina memberi instruksi kepada seorang pria berjas di belakangnya. Dalam beberapa tahun terakhir, ancaman dari Tiongkok semakin besar. Jika kita terus membiarkannya berkembang, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Tokoh-tokoh yang mengancam ini harus disingkirkan. Dimengerti, Ketua. Namun, jika Tuan Dong Xuan Yao tidak datang menerima tantangan dan menjadi pengecut untuk sementara waktu, lalu apa? Tidak, kesombongan di dalam hati dan keberanian untuk menghadapi pertempuran adalah sesuatu yang tak terbayangkan bagi seorang pembangkit tenaga tingkat kelima. Jika dia tidak memiliki tekad dan ketekunan untuk mengatasi rintangan, menghadapi kesulitan, dan maju dengan berani, mustahil baginya untuk menembus peringkat kelima. Keagungan orang kuat tidak dapat ditantang, dan dia pasti akan bertarung. Kata Tina dengan wajah penuh tekad. Setidaknya itulah yang terjadi pada para pria kuat lain yang dikenalnya. Tidak ada yang penakut. Mustahil bagi orang yang penakut untuk menjadi orang yang kuat. Pembicara, Raja Serigala Arktik Andre, Tuan Brahmana Nehru, Dewa Ninja Fusomiyamoto Ito, Pendekar Pedang Suci Koryo Fusi, Penjaga Huaxia, Tuan Long, orang-orang ini tampaknya telah datang, dan ada juga beberapa pemain utama di dunia. Tampaknya para pembangkit tenaga tersembunyi dari keluarga telah muncul. Kata pria berjas itu dengan hikmat. Orang baik, bahkan Tuan Long pun muncul. Bukankah dia menghilang selama lebih dari 200 tahun? Kukira dia sudah mati, tapi aku tidak menyangka dia masih hidup sampai sekarang. Tapi kalaupun dia datang, lalu apa? Tindakan Dong Xuan Yaozun sudah melanggar perjanjian internasional yang telah ditetapkan di masa lalu. Jika Tuan Long bertindak, dia pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Dia harus mempertimbangkan konsekuensi dari masalah ini. Seiring waktu, semakin banyak orang datang untuk menyaksikan pertempuran. Para pendekar pertapa dari seluruh dunia yang telah menghilang selama bertahun-tahun tiba-tiba muncul satu persatu. Hanya sedikit dari orang-orang ini yang benar-benar mengenal mereka. Tetapi para pengiring di belakang mereka semuanya memiliki identitas yang luar biasa. Misalnya, di balik pria kuat Fusang itu, sebenarnya ada pemimpin perkumpulan naga hitam, dan perkumpulan naga hitam adalah kekuatan terkuat di dunia bawah tanah Fusang, bukan salah satunya. Kelompok Yamaguchi adalah salah satu cabang dari perkumpulan naga hitam. Pemimpin perkumpulan naga hitam, seorang bos legendaris, memang ada. Dan bos seperti itu sebenarnya mengikuti seorang lelaki tua. Dengan latar belakang seperti itu, sulit membayangkan identitas lelaki tua itu. Ada pria kuat lain yang juga ditemani oleh bos super yang sangat terkenal di dunia. Identitas mereka, siapapun dari mereka dapat membuat orang ketakutan setengah mati. Tapi saat ini, dia telah menjadi adik kecil. Suasananya mencekam dan menyesakkan. Bau mesiu mulai menyebar. Di antara banyak orang kuat yang hadir, mungkin hanya Tuan Long yang berada di sisinya, dan tidak ada orang-orang besar super dari dunia sekuler yang mengikutinya.
Dia hanya ditemani oleh seorang wanita dingin yang mengenakan kerudung. Dia seharusnya masih muda, dengan temperamen yang halus dan anggun. Kakek, situasi hari ini tampaknya lebih sulit dari yang dibayangkan. Apakah kakek berencana untuk melindungi Dong Xuan Yaozun? Hei! Kami telah melakukan semua yang kami bisa. Dong Xuan Yaozun adalah orang kuatku di Tiongkok. Sejak ia lahir, ia telah berkali-kali menimbulkan sensasi di dunia. Setiap kali kami membantunya, tetapi kali ini, pengaruh internasional yang ditimbulkannya terlalu besar, bahkan jika kakek ingin membantunya, kakek tidak dapat menemukan alasan yang tepat, jadi kakek hanya bisa menunggu dan melihat bagaimana situasinya berubah. Tuan Long menghela napas, situasi hari ini lebih rumit dari yang ia bayangkan. Tepat ketika semua bos kuat menantikannya. Dong Xuan Yaozun yang legendaris masih menghilang. Tunggu sampai pukul 5 sore. Semua orang semakin kesal. Terutama Xuantian Yaozu. Setelah mengalami cedera serius lainnya, ia sepenuhnya melangkah ke tingkat kelima. Baru saja menerobos kemarin, secara resmi menjadi pembangkit tenaga tingkat 5, dan kekuatannya telah mencapai lompatan kualitatif. Namun, suasana hatinya menjadi semakin muram. Dilihat dari tingkat kecerdasan yang ditunjukkan oleh pencuri anjing Chen Yuan sebelumnya, dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak dia yakini. Orang ini licik, penuh perhitungan tanpa celah, jahat dan kejam, dan suka berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Jika dia tidak yakin, dia pasti tidak akan kembali hari ini. Jika dia datang, itu berarti dia pasti memiliki kepercayaan diri yang cukup. Ada begitu banyak pria kuat yang entah kenapa turun hari ini, dan aura yang terpancar dari beberapa di antaranya bahkan tidak kalah darinya. Tina Morgan jelas juga menyiapkan serangan balasan. Situasinya sangat tidak menguntungkan bagi dewa ini. Entah Chen Yuan atau Tina yang menang, mereka mungkin akan mengarahkan senjata mereka untuk menghadapi lelaki tua itu di langkah selanjutnya, dan Raja Serigala Andre, Brahmana Nero, kedua orang barbar ini tampaknya sangat tertarik pada Tina. Morgan sampai ngiler, metode rayuan wanita ini benar-benar tidak sederhana, sampai membuat dua pria kuat dengan level yang sama memperlakukannya begitu perhatian. Xuantian Yaozu mengerutkan kening. Jika aku tahu ini lebih awal, seharusnya aku tidak mendetoksifikasi orang barbar ini sejak awal. Dia mungkin masih menyimpan dendam, dan bahkan lelaki tua itu ingin menyingkirkannya bersama-sama. Sekarang keadaan sudah sampai pada titik ini, kita hanya bisa bertindak sesuai situasi. Seiring berjalannya waktu, semua orang menjadi semakin kesal. Pak Tua Dong Xuan ini, bukankah dia terlalu sombong? Begitu banyak tokoh besar datang untuk menyaksikan pertarungan, dan dia berani terlambat. Aku paling benci orang yang terlambat seumur hidupku, terutama, dia benar-benar tidak bisa dimaafkan karena membuat Nona Tina menunggu begitu lama. Kata Andre, Raja Serigala, dengan ekspresi kesal di wajahnya. Aku belum pernah mendengar tentang orang ini. Seandainya dia Tuan Long dari kerajaan Huaxia, mungkin aku masih menghormatinya 3 poin. Beraninya pemain kelas 3 yang muncul entah dari mana berani pamer seperti ini. Sayang sekali, terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Kurasa aku tidak berani datang, hari sudah mulai gelap, dan petarung tingkat 5 yang terhormat itu benar-benar seperti kura-kura yang menyusut. Tepat ketika semua orang memandang dengan jijik. Deru helikopter tiba-tiba terdengar di langit. Helikopter itu turun perlahan. Akhirnya berhenti di tanah. Detik berikutnya, pintu pesawat terbuka, dan seorang gadis muda sebersih air mata air pegunungan turun dari pesawat. Itu King Tan. Xuantian Yaozu sedikit bersemangat, setelah sekian lama mencari, akhirnya ia bertemu dengan cucunya. Yao King Tan baru saja turun dari pesawat, dan dalam beberapa detik, seorang lelaki tua dengan penampilan bak peri dan pembawaan yang luar biasa juga turun dari pesawat. Siapa yang memilih tempat ini? Burung tidak buang kotoran, dan mereka tidak memilih tempat yang dekat dengan orang untuk berkelahi. Tempat ini sangat terpencil dan sangat jauh sehingga aku sudah mencarinya sejak lama. Begitu Chen Yuan turun dari pesawat, ia mulai mengumpat. Bab 946. Chen Yuan, akhirnya kau muncul. Tina menatapnya. Niat membunuh yang mengerikan itu sekeras esensi, membuat orang merinding. Mengingat adegan di mana dia ditendang wajahnya oleh Chen Yuan di depan umum, amarah di hatinya tak bisa berhenti meluap. Apa yang terjadi di sini? Begitu Dong Xuan Yaozun muncul, niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus dari Tina. Mungkinkah pencuri anjing ini menyinggung Dewi Tina? Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Beraninya kau menyinggung wanitaku, kau mencari kematian. Chen Yuan melihat lebih dekat dan menemukan bahwa tidak hanya Tina Morgan dan Xuantian Yaozu, tetapi juga banyak orang tak dikenal yang hadir. Di antara mereka ada dua pria besar yang sangat memperhatikan Tina Morgan, seperti dua pengawal yang menjaga sisinya. Tetapi mereka saling bermusuhan. Wanita ini ternyata punya anjing penjilat lain. Chen Yuan mengerutkan kening.
Dengan satu tangan di punggungnya, dia hendak berjalan ke sisi seberang. Baru saja. Mutasi-mutasi. Hanya terdengar suara pecah di udara. Detik berikutnya, Andre sang Raja Serigala muncul di depan Chen Yuan dalam sekejap. Secepat kilat. Rasa tertekan yang mengerikan datang seperti gelombang pasang. Dengan tubuh setinggi lebih dari 2 meter dan otot-otot yang kekar di sekujur tubuhnya, dia tampak seperti binatang buas raksasa. Oke, begitu cepat. Pupil mata Yao Qingtan sedikit membeku. Rasa tertekan yang ditimbulkan oleh pria besar ini terlalu kuat. Meskipun dia telah mencapai level kedua dan penglihatan dinamisnya jauh lebih kuat daripada orang biasa, kecepatan gerakan lawannya masih begitu cepat sehingga bahkan sarafnya pun tidak dapat bereaksi. Jika pihak lain ingin memutar kepalanya hingga putus, mungkin hanya butuh 1/10 detik saja. Kau Dongsuan Yaozun. Orang Tiongkok yang menyinggung Nona Tina. Ini aku, bagaimana menurutmu? Apa sebenarnya yang kau lakukan pada Nona Tina? Mata Andre dipenuhi dengan niat membunuh. Chen Yuan tidak menyadarinya. Sebaliknya, dia menunjukkan ekspresi menikmati. Dewa ini dikenal sebagai Dongsuan Yaozun, dan kemampuannya dalam meracik obat tidak tertandingi oleh siapapun di dunia. Nona Tina cantik dan menawan, dan dia bisa disebut kecantikan yang tiada duanya. Tentu saja, dia tidak bisa lepas dari genggaman dewa ini. Tentu saja, aku akan melakukan segalanya untuknya. Aku telah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kulakukan, kata Chen Yuan dengan ekspresi gembira. Ungkapan itu sangat lancang. Saat Andre mendengar ini, dia langsung marah. Dia benar-benar marah. Dia telah mengejar Nona Tina selama lebih dari 200 tahun dan gagal mengejarnya. Agar Nona Tina merasa senang padanya, dia menjadi seorang maniak yang kasar, jadi dia bersikeras mempelajari musik, tata krama, melukis, dan hal-hal lain yang menumbuhkan perasaan. Membuat dirinya tampak lebih sopan. Tapi meskipun begitu, Nona Tina tidak pernah memberinya kesempatan untuk mendekat. Tapi sekarang, Dewi di hatinya telah dinodai oleh pria tua yang buruk seperti itu. Sangat menjengkelkan. Sangat menjengkelkan. Kau ingin mati. Di bawah amarah Raja Serigala Andre, dia memukul Chen Yuan dengan ganas. Chen Yuan tidak menunjukkan kelemahan apapun, dan juga melayangkan pukulan. Tinju lemah itu bertabrakan dengan tinju besi Andre yang sebesar panci. Boom! Sebuah dentuman keras. Di bawah pukulan ini, tanah granit di bawah kaki kedua orang itu retak sedikit demi sedikit seperti jaring laba-laba. Dia tiba-tiba terperosok ke dalam 2 lubang yang dalam. Detik berikutnya, Andre mundur 5 langkah, dan Chen Yuan mundur 10 langkah. Di bawah pukulan itu, Chen Yuan tampak sedikit menderita. Mampu bersaing dengan Raja Serigala Arktik dengan kekuatan kasar, Dongsuan Yaozun ini benar-benar kuat, tetapi jika hanya seperti ini, dia mungkin bukan lawan Duke Tina. Mati! Meraung! Raja Serigala itu memukul, tetapi bukannya berhenti, serangannya menjadi semakin ganas. Setiap pukulan membawa kekuatan yang mengerikan. Tampaknya mampu menghancurkan segalanya, seperti kereta yang menabrak, tak terhentikan. Chen Yuan tidak takut. Langsung saja melawan Raja Serigala Andre. Pukul ke daging, bertarung dengan sembrono untuk kekuatan. Kau pukul aku tendang kau. Begitu mereka berhadapan, keduanya langsung terlempar 100 meter jauhnya, dan kemudian mereka berhadapan lagi dalam sekejap. Tetapi dalam sekejap, puluhan pukulan dilayangkan dengan sembrono. Tinju yang mengerikan itu, hampir setiap pukulan, membawa kekuatan besar lebih dari 10 ton. Di bawah bombardir seperti itu, darah Chen Yuan melonjak, dan dia menderita luka dalam akibat guncangan tersebut. Raja Serigala juga merasa tidak enak badan, tetapi situasinya lebih baik daripada Chen Yuan. Tubuh fisik lawan memang sangat kuat. Sistem, perkuat fisikku sebanyak 10 poin. Ding! Penguatan. Penguatan selesai. Poin penguatan yang tersisa pada tuan rumah saat ini, 600 poin. Fisik, 320. Saat fisiknya diperkuat, luka dalam Chen Yuan langsung sembuh. Ini adalah trik kecil yang ditemukan Chen Yuan ketika dia dibom rudal terakhir kali. Jika Anda terluka, Anda hanya perlu memperkuat fisik Anda, dan Anda akan dapat sembuh seketika dan bangkit kembali dengan darah penuh. Tentu saja, jika Anda menderita luka yang sangat serius, Anda mungkin membutuhkan lebih banyak poin penguatan untuk sembuh seketika. Perkuat 10 poin, tidak lebih, tidak kurang, selama itu bukan luka fatal, itu dapat dipulihkan seketika. Tetapi juga meningkatkan kebugaran fisik. Melihat jejak darah terciprat di sudut mulut Chen Yuan, Raja Serigala menjadi semakin ganas. Sudah bertahun-tahun tidak melihatnya, kali ini, dia pasti membuat Dewi Tina memandangnya dengan kagum. Pertempuran yang mengerikan menghasilkan kekuatan penghancur yang luar biasa. Semua orang saling memandang dengan kebingungan, bahkan para ahli tingkat 4 pun pucat pasi.
Kekuatan Raja Serigala begitu menakutkan. Jika penilaianku tidak salah, kekuatan pukulannya mungkin mencapai ton. Kekuatan semacam ini meledak dalam sekejap, bahkan jika itu aku. Fusang Shinobu tampak serius. Pertempuran semakin intensif. Serangan Raja Serigala menjadi semakin ganas. Dongsuan Yaozun jelas kalah, tetapi dia masih memilih untuk bertarung dengan gegabah. Keduanya bertarung dengan gila-gilaan. Setelah saling menyerang lebih dari 100 kali dengan cara ini, Raja Serigala Kutub Utara yang awalnya tak terkalahkan secara bertahap mulai kehilangan kekuatannya, dan kemudian darah menyembur deras dari pertarungan. Apa yang terjadi? Mengapa dia tidak bisa membunuh orang tua ini? Dia jelas tidak sekuat aku, tetapi mengapa dia tidak bisa dibunuh? Dan semakin banyak dia menyerang, semakin kuat dia. Awalnya, dia jelas terluka lebih parah. Sekarang seranganku tidak bisa melukainya lagi. Detik berikutnya, di mata semua orang, Raja Serigala Kutub Utara ditendang terbang oleh Dongsuan Yaozun, dan langsung terlempar dari udara. Kekuatan benturan yang mengerikan itu menciptakan kawah besar sedalam 2 meter di tanah. Pada saat yang sama, darah mengalir dari sudut mulut Chen Yuan. "Bos, apakah Anda baik-baik saja?" tanya Yao Qingtan dengan cemas. Terlalu banyak orang kuat yang muncul hari ini. Satu orang besar saja sudah sangat menakutkan, menciptakan situasi yang merugikan kedua belah pihak. Dia sangat khawatir Chen Yuan tidak akan mampu mengatasinya. Baiklah. Chen Yuan melambaikan tangannya. Baru saja, dia hanya ingin memverifikasi kekuatannya sendiri. Sekarang, permainan berakhir. Sistem, perkuat semua atribut hingga 400 poin. Ding. Penguatan kekuatan. Penguatan selesai, kekuatan host saat ini, 400. Ding. Penguatan fisik. Penguatan selesai, fisik host saat ini, 400. Ding. Penguatan spiritual. Penguatan selesai, spiritual host saat ini, 400. Ding. Kelincahan sedang diperkuat, peningkatan selesai, kelincahan host saat ini, 400. Poin penguatan host yang tersisa saat ini, 195. Detik berikutnya. Arus hangat yang besar menyapu tubuhnya, dan Chen Yuan merasa seperti berada di pemandian air panas. Dia tidak hanya sembuh seketika dari lukanya. Semua atributnya mengalami lompatan kualitatif. Perasaan misterius dan penuh teka-teki muncul di hatinya. Dia menutup matanya, seolah setiap pori-porinya dapat merasakan dunia. Otaknya sangat jernih. Bab 947. Angin sepoi-sepoi menyapu pipinya dengan lembut. Perubahan yang dihasilkan oleh setiap aliran udara terasa jelas hingga ke dadanya. Saat tubuh bergerak, seolah-olah mampu bergerak mengikuti aliran udara, mengurangi hambatan aliran udara hingga hampir tidak terasa. Lebih menakjubkan lagi. Bahkan jika Chen Yuan menutup matanya, dia masih dapat merasakan seluruh dunia. Dengan dirinya sebagai pusat, dalam radius meter, baik itu burung yang terbang di langit, cacing tanah yang menggali di tanah, sarang semut, telur serangga yang telah menetas dari kepompongnya, atau ikan di air. Semuanya tampak terlintas dalam pikiran secara otomatis. Tanpa menggunakan mata, Anda dapat merasakan setiap detail tubuh Anda dalam 360 derajat tanpa sudut mati. Chen Yuan terkejut. Terpukau. Rasanya agak aneh. Setelah spiritualitasnya menembus 400 poin, ada perubahan kualitatif. Tidak hanya daya ingatnya lebih baik, kemampuan belajarnya lebih cepat, dan pikirannya lebih jernih, tetapi juga memiliki efek magis seperti itu. Apakah ini pelepasan kekuatan mental? Benarkah bisa melepaskan kekuatan mental? Luar biasa. Chen Yuan terkejut dalam hatinya. Ada seringai di sudut mulut Tina Morgan. Raja Serigala Arktik telah melukai Chen Yuan dengan serius, dan dia telah mengerahkan begitu banyak tindakan balasan, mungkin dia tidak membutuhkannya sama sekali. Bajingan ini pasti akan membayar mahal atas apa yang telah dia lakukan hari ini. Matahari terbenam perlahan berakhir. Niat membunuh menyebar seketika. Detik berikutnya, Tina Morgan, si pirang yang memukau, tiba-tiba memancarkan aura mengerikan yang membuat merinding di sekujur tubuhnya. Dia mengenakan jaket hitam, dan dia secara otomatis melayang tanpa angin. Di depan mata semua orang, tubuhnya benar-benar naik ke udara, berdiri dengan bangga di kehampaan. Pembangkit tenaga tingkat 5 memiliki kemampuan untuk tetap berada di udara dalam waktu singkat. Semua orang gemetar. Saat ini, Tina Morgan seperti dewa, memandang Chen Yuan, seekor semut. Dongsuan Yaozun, apakah kau siap mati? Tina Morgan mendengus dingin, dengan nada dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kupikir kau mencari pertarungan 1 lawan 1 denganku, tapi aku tak menyangka ini akan menjadi perkelahian berkelompok. Lagi pula, aku tidak menargetkanmu. Aku hanya ingin mengatakan bahwa semua orang yang ada di sini sampah.
Satu orang dihitung satu, ayo kita pergi bersama. Nada bicara Chen Yuan acuh tak acuh, dengan satu tangan di punggungnya. Dia dengan lembut menyeka darah dari sudut mulutnya dengan manset bajunya. Tubuhnya bagaikan tombak, berdiri tegak, bahkan di hadapan musuh yang kuat, ia tetap tak bergerak seperti gunung. Dalam nada santai itu, terdapat aura tirani dan pemaksaan. Begitu kata-kata ini keluar, banyak pria kuat dari seluruh dunia yang hadir menjadi marah. Awalnya, banyak orang hanya menonton saja, tetapi apa yang dikatakan Chen Yuan langsung menyinggung semua orang. Siapa kau yang kau sebut sampah? Beraninya kau berbicara kasar saat kau akan mati, Nona Tina, izinkan aku membantumu. Anjing Huaxia ini telah melanggar konvensi internasional, dan kami akan berkontribusi pada perdamaian dunia dengan mengambil tindakan untuk menghukumnya. Pencuri anjing, kau telah mempermainkan orang tua ini berulang kali, dan bahkan menculik murid dan cucu perempuan orang tua ini. Kau telah membentuk kebencian yang mendalam denganku, Yao Wanggu. Mari kita selesaikan kebencian lama dan baru ini bersama hari ini. Bersiaplah untuk mati. Suantian Yaozu melangkah maju. 99 jarum terbang yang sangat beracun sebenarnya melayang di udara, memancarkan cahaya dingin. Tina Morgan, Brahman Lord, Fusang Shinobi, Suantian Yaozu, Koryo Sword Master, dan kelima ahli kekuatan itu semuanya memancarkan niat membunuh yang kejam di mata mereka secara bersamaan. Dalam sekejap, mereka bergerak. Tepat pada saat ini. Dalam sekejap, Chen Yuan muncul di depan Tina Morgan dalam selang waktu 1/10 detik. Detik berikutnya, sebuah pemandangan luar biasa muncul di mata semua orang. Hanya terdengar suara, pop, yang tajam. Di depan Chen Yuan, Tina Morgan tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan. Sebelum dia sempat bereaksi, dia ditampar oleh punggung tangan Chen Yuan. Dia langsung melayang dari langit ke tanah, terbang lebih dari 100 meter dengan satu tamparan, dan berguling di tanah lebih dari 20 kali sebelum berhenti. Ahli kekuatan tingkat 5 yang agung itu sama sekali tidak mampu bereaksi ketika wajahnya dihantam ke kehampaan. Terlalu cepat. Sangat cepat. Sedikit luka, sangat menghina. Bagaimana mungkin kecepatannya begitu tinggi? Selama gerakan cepat itu, tidak ada hambatan aliran udara yang kuat. Kecepatannya begitu tinggi sehingga begitu senyap sehingga mata telanjang pun tidak dapat membedakannya. Mungkinkah itu gerakan seketika? Tidak masuk akal, kau berani menghina Dewi Tina seperti itu di depan Tuan, itu benar-benar tidak dapat dimaafkan, matilah kau. Nehru, sang Brahmana, memegang pedang panjang emas, dan menebas Chen Yuan dengan pedang yang ganas. Tampaknya ada energi hitam aneh yang memancar dari pedang panjang itu. Energi itu sebenarnya dapat menghasilkan serangan seperti energi pedang. Sangat tajam. Batu keras menjadi lebih rapuh daripada tahu di hadapan pedang besar lawan. Seperti memotong besi dengan lumpur. Dengan kecepatan dan kekuatan pembangkit tenaga tingkat 5, jika pedang ini ditebas, mungkin akan langsung terbelah dua. Tapi jelas, dia tidak menyadari seberapa cepat Chen Yuan saat ini. Orang normal rata-rata berlari 15 meter dalam 100 detik. Chen Yuan menggunakan perhitungan 6,5 meter per detik, dia 40 kali lebih cepat dari orang normal. Dengan kata lain, kecepatan batas Chen Yuan meledak, mencapai 260 meter per detik pada kecepatan tercepat. Bahkan tanpa akselerasi awalan, mustahil untuk secepat itu dalam gerakan kecil, tetapi kecepatannya cukup untuk menghancurkan semua orang yang ada. Di hadapan kecepatan absolut, apa gunanya hayalanmu? Detik berikutnya, Nehru, sang Master Brahmana, hanya merasakan tendangan sepatu menghantam wajahnya yang besar. Chen Yuan menendangnya dengan keras di wajah, membuatnya terlempar sejauh 200 meter. Lehernya terbentur dengan keras. Bisa dianggap gegar otak parah. Kemudian ia jatuh ke tanah seperti anjing mati, menyeret tanah sejauh 50 meter. Semua ini terjadi hanya dalam sekejap mata. Faktanya, seluruh proses berlangsung kurang dari 10 detik. Para penonton terkejut. Semua orang tercengang. Bagaimana mungkin? Baru saja, kekuatan Dongsuan Yaozun hanya sebanding dengan Raja Serigala. Lord Brahman dan Duke Tina tidak kalah dengan keberadaan Raja Serigala yang menakutkan. Dua pembangkit tenaga tingkat 5 berada di tangannya. Tidak bisa bergerak. Dalam waktu sesingkat itu, kekuatan Dongsuan Yaozun telah mengalami perubahan yang begitu mengerikan. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Dia pasti menyembunyikan kekuatannya barusan. Apakah ini level sebenarnya? Bisakah dia dengan mudah mengalahkan pembangkit tenaga tingkat 5, mungkinkah pembangkit tenaga tingkat 6? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Sesak napas. Petrokimia. Kaku. Semua orang saling pandang. Seolah-olah rahang mereka ternganga karena terkejut. Kekuatan tingkat ke-6, sejak 300 tahun yang lalu, telah lenyap dalam arus sejarah yang panjang.
Sejak saat itu, peringkat kelima menjadi raja, dan peringkat keenam menjadi legenda, tokoh dalam mitologi. Setelah 300 tahun, pembangkit tenaga tingkat 6 telah muncul kembali. Mengerikan. Dongsuan Yaozun, dia sebenarnya adalah pembangkit tenaga tingkat 6. Pada saat ini, bahkan Tuan Long pun terkejut. Bab 948. Tidak, dia belum tentu memiliki kekuatan tingkat 6. Dibandingkan dengan kekuatan tingkat 5, tingkat 6 adalah lompatan kualitatif. Dia bisa mulai mengendalikan energi alam semesta dan mengeluarkan kekuatan luar biasa. Seperti dewa, dia bisa dengan mudah membantai pasukan 10.000 orang. Dia hanya sangat cepat, mungkin itu hanya ledakan batas, keadaan ini tidak akan bertahan lama, semuanya, jangan takut padanya. Ya, pasti seperti itu. Orang tua ini sudah mencapai batas kekuatannya. Mari kita pergi bersama dan membunuhnya. Dongsuan Yaozun harus dipenggal kepalanya. Jika dia benar-benar dibiarkan menembus ke tingkat 6, itu akan menjadi bencana besar bagi semua negara di dunia. Kita tidak boleh membiarkan Huaxia melampaui semua negara dan menghancurkannya. Adu gelombang. Detik berikutnya. Hanya lolongan serigala yang menakutkan terdengar. Raja Serigala Arktik, yang telah terluka parah, sebenarnya merangkak kembali ke tanah. Raungan yang menakutkan itu cukup untuk mengguncang dunia. Desibelnya melonjak tepat di atas 500. Orang biasa, bahkan jika mereka berada ribuan meter jauhnya, gendang telinga mereka masih berdarah karena guncangan. Satu persatu mulai menutup telinga mereka kesakitan. Baru saja, sebuah pemandangan luar biasa muncul. Aku melihat bahwa Raja Serigala Arktik, seorang pria kuat dengan tinggi lebih dari 2 meter, benar-benar mulai mengubah tubuhnya. Seluruh tubuhnya ditumbuhi rambut coklat lebat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Telapak tangannya berubah menjadi cakar. Wajahnya mulai berubah bentuk, secara bertahap berubah menjadi serigala. Otot-otot seluruh tubuhnya terus membesar, tertutup oleh rambut coklat. Tetapi dalam waktu singkat, dia benar-benar berubah menjadi manusia serigala setengah binatang setinggi 3 meter. Napas teror mulai menyebar. Chen Yuan langsung menyipitkan matanya. Kau masih bisa berubah. Jadi ini bukan anjing yang menjilat, tapi manusia serigala. Apakah ada keberadaan magis seperti itu di dunia ini? Benar saja. Pemahamanku tentang dunia ini sangat sepihak. Raungan. Raja Serigala meraung dengan ganas, dan aura menakutkan menyelimuti para penonton. Pada saat yang sama, Tina Morgan juga sangat marah. Dia dipaksa untuk menamparkan wajahnya lagi oleh Chen Yuan. Wajahnya yang semula sangat cantik ditampar sampai mati oleh binatang buas ini. Ini sungguh menjijikkan dan tak termaafkan. Memukul orang tanpa mengenai wajahnya. Kau tidak hanya menamparkan wajahnya, tetapi juga menamparkan sampai mati. Sungguh keterlaluan. Sial gelombang. Kau benar-benar membuatku marah. Di bawah amarah Tina Morgan, tubuhnya juga berubah. Di balik jaketnya, sepasang sayap hitam tumbuh. Di bawah bibir seksinya, sepasang taring terlihat. Bahkan pupil matanya menjadi merah darah. Meskipun telah bermutasi, ia menghasilkan kecantikan yang aneh. Agak mirip vampir, tetapi vampir dalam film sangat menakutkan dan jelek, tetapi Tina Morgan tetap cantik dan mempesona setelah bermutasi. Penampilannya tidak menurun. Sebaliknya, ia terlihat seperti wanita dua dimensi yang sedang cosplay. Seperti penyihir yang keluar dari anime. Nehru, Sang Master Brahmana, Ito Miyamoto, Dewa Fusang, Fushi, Master Pedang Koryo, dan Suantian Yaozu, 4 master lainnya juga muncul bersamaan. Keenam pria perkasa itu datang menyerang Chen Yuan secara serentak. 6 lawan 1, sungguh bukan seni bela diri. Ayo kita pergi bersama, kepung dan bunuh pencuri anjing ini. Dia cepat, tapi kekuatan serangannya tidak cukup kuat untuk menyebabkan kerusakan fatal pada kita. Kita akan mengepungnya dan membunuhnya hidup-hidup. Pergi ke neraka, pencuri tua Dongsuan. Pertempuran. Itu meledak dalam sekejap. Mata Chen Yuan menjadi dingin. Aku melihat tubuhnya bergerak, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan yang tak terlihat oleh mata telanjang. Pumba pom 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 pom. Hanya 6 dengungan teredam yang terdengar. Pada saat yang sama, 6 pembangkit tenaga tingkat 5 terbang keluar secara bersamaan. Secepat mereka datang, secepat itu pula mereka terbang keluar. Itu seperti 6 anjing mati yang ditendang hidup-hidup sejauh 300 meter. Darah menyembur keluar dari mulut mereka satu persatu. Bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan balik. Pada saat ini, para pembangkit tenaga yang menyaksikan pertempuran itu sudah sangat terkejut. Para bos membuka mulut mereka lebar-lebar, seolah-olah mereka bisa memasukkan telur burung unta ke dalamnya. 1 detik. 6 pembangkit tenaga tingkat 5 bekerja sama untuk mengepung, dan mereka semua ditendang keluar dalam 1 detik. Ini
Wanita dingin berkerudung itu sudah tercengang saat itu. Kengerian menyelimuti tempat itu. Keheningan mencekam. Sekelompok semut berani menyinggung keagungan dewa ini. Hari ini, mereka yang mengikutiku akan makmur, dan mereka yang menentangku akan binasa. Chen Yuan membawanya di punggungnya dengan satu tangan, dan aura keagungannya cukup untuk mengguncang dunia. Dia dengan santai meneriakkan slogan yang sok. Tanpa diduga, Dewa Fusang menahan diri dari Miyamoto Ito dan berlutut di depan Chen Yuan di tempat. Dengan wajah menjilat. Miyamoto Ito, aku bersedia bekerja untukmu. Kau sangat berpengetahuan. Chen Yuan baru saja selesai berbicara. Di mata Miyamoto Ito, niat membunuh yang kuat tiba-tiba meledak. Detik berikutnya, sosoknya tiba-tiba menghilang. Sebuah pedang samurai menusuk punggung Chen Yuan tanpa suara. Diam-diam, seperti hantu. Ternyata penyerahan diri orang tua itu palsu, tetapi dia sebenarnya ingin melakukan serangan mendadak. Dewa Fusang, jika kau tidak bergerak, tidak apa-apa, begitu kau bergerak, itu adalah pukulan mematikan. Secepat kilat, membunuh orang tak terlihat. Dapat memotong 100 pisau dalam 1 detik. Hampir sampai pada titik di mana lehermu terputus dan kau tidak merasakan apapun. Pedang samurai di tangannya juga sangat tajam, dan terbuat dari bahan khusus. Satu tebasan dapat dengan mudah membelah tank lapis baja menjadi 2. Pisau panjang itu terhunus, tapi hanya sekejap. Hati-hati. Suara Yao Qingtan belum juga hilang. Kepala Fusang Shenren bergerak. Dia sama sekali tidak bisa melihat bagaimana Chen Yuan bergerak. Pedang samurai di tangan lawan, entah kapan mulai digunakan, tapi juga ada di tangan Chen Yuan. Pisau panjang itu tidak berlumuran darah. Chen Yuan memeriksanya dengan saksama. Pisau ini benar-benar tajam. Tidak heran jika orang-orang kuat suka menggunakan senjata dingin. Ternyata senjata dingin tingkat tertentu memang lebih efektif daripada senjata panas. Mati. Fusang Shenren, dibunuh begitu saja. Semua orang tercengang. Sepertinya mereka tidak percaya bahwa Tuan Miyamoto, yang meninggalkan banyak mitos dan legenda selama 2 abad dan dianggap sebagai altar oleh Fuso Bushido, dibunuh. Hanya dipenggal kepalanya dengan mudah dan tanpa usaha. Ahli kekuatan tingkat 5 jatuh, dan mati begitu tidak berharga. Tidak. Tuan Miyamoto, apakah dia benar-benar mati? Pemimpin perkumpulan naga hitam mundur 2 langkah. Pikirannya terluka parah. Aku tidak percaya, kekuatan mitos ini direnggut dalam sekejap. Hal-hal yang melampaui kemampuan mereka sendiri berani lancang di depan dewa ini, selanjutnya, giliranmu. Chen Yuan memegang pisau panjang dan kembali berubah menjadi bayangan. Petik 2. Dia belum mempelajari keterampilan menggunakan pisau sama sekali. Namun pedang samurai ini telah menjadi senjata pembunuh yang mengerikan di tangannya. Ui. Ketika dia menebas dengan pisau itu dengan kecepatan ekstrim, tidak ada yang bisa menghentikannya. Untuk membunuh, hanya dibutuhkan 1 pisau. Bahkan pembangkit tenaga tingkat 5 pun hanya membutuhkan 1 pisau. Nehru, sang Master Brahmana, terbelah 2 oleh Chen Yuan. Pembangkit tenaga tingkat 5 lainnya tewas di tempat. Bab 949. Sungguh mengerikan. Di tangannya, petarung peringkat kelima dipenggal sesuka hati seperti babi atau anjing. Semua orang merinding. Pergi. Pada saat kritis, Tina Morgan berteriak keras. Kata-katanya jelas tidak ditujukan kepada para pemakan melon yang hadir, atau kepada orang-orang kuat lainnya, tetapi kepada prajurit genetik khusus di headset, memberi perintah. Baik, Pak. Saat dia memberi perintah. Pumba pom 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 pom. Sebanyak 50 penembak jitu prajurit genetik khusus yang dipersenjatai dengan AWM tiba-tiba melancarkan serangan. 50 penembak jitu besar menembak secara bersamaan, menembak ke arah Chen Yuan dengan kecepatan tembak lebih dari 2 kali kecepatan suara. Jika hanya ada 1 atau 2 senapan sniper, itu sudah cukup. 50 senapan sniper besar, dikombinasikan dengan daya mematikan AWM yang mengerikan, akan menembak saat Anda menurunkan pertahanan Anda. Memblokir semua gerakan. Bahkan petarung peringkat kelima, di lingkungan terbuka tanpa bunker, mungkin mati di tempat. Tepat pada saat ini, Chen Yuanfei tidak melarikan diri, tetapi menutup matanya. Dia bergerak ringan, dan tubuhnya berputar sesuai gerakan. Dengan gerakan terkecil, dia dengan mudah menghindari semua peluru penembak jitu yang besar. Apakah ini tingkat penguasaan yang halus? Yao Zhu terkejut. Dengan kecepatan lebih dari 2 kali kecepatan suara dan jangkauan peluru yang begitu padat, bagaimana mungkin dia tidak terkena 1 tembakan pun? Ini terlalu mengecewakan. Masih ada penyergapan. Kau terlalu kejam, wanita tua sisa. Bukankah kau baru saja menamparku 2 kali? Kau benar-benar berusaha keras untuk membunuhku. Ekspresi Chen Yuan berubah dingin. Para penembak jitu tidak mengenai sasaran,
mereka tidak berhenti menyerang, tetapi serangannya menjadi semakin ganas. Chen Yuan bergerak cepat. Hampir berubah menjadi sambaran petir. Langsung menangkap penembak jitu terdekat dan memenggal kepalanya dengan satu pukulan. Kemudian dia mengambil senapan sniper besar di tangan lawan, mengangkat tangannya dan mengayunkan senapan sniper itu. Seketika membunuh penembak jitu lain dengan tembakan tepat di kepala. Bagus sekali, kali ini, mari kita mulai bermain, adu keberanian, yang sebenarnya, dan biarkan kau melihat kemampuan menembak dewa ini. Pum-pam puf-puf-puf gelombang. Chen Yuan melepaskan 6 tembakan beruntun, setiap tembakan sangat akurat, dan setiap tembakan mengenai kepala. Meskipun para penembak jitu ini bersembunyi di balik batu, mereka tetap tidak bisa menghindari nasib ditembak di kepala. Seorang anak dengan tembakan. Tembakan tepat di kepala. Apa yang terjadi? Pelurunya benar-benar berbalik. Teknik pertempuran senjata, ini pasti teknik pertempuran senjata legendaris, terlalu menakutkan. Dia sama sekali tidak menunjukkan kekuatan penuhnya, dia mempermainkan kita. Di tangan Chen Yuan, AWM telah mengubah peluruhan menjadi sihir, dan telah menjadi senjata yang menakutkan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dia membunuh lebih dari 20 penembak jitu dengan tembakan tepat di kepala. Tidak ada satu tembakan pun yang meleset. Meskipun senjatanya kehabisan peluru, 20 penembak jitu yang tersisa masih tidak berani menghadapinya. Jangan tunda lagi, luncurkan serangan umum. Baik, Pak. Diiringi oleh Tina Morgan yang memberi perintah lagi. Dalam pengepungan melingkar ini, lebih dari 700 tentara genetik khusus bersenjata lengkap bergegas keluar. Mereka dipersenjatai dengan senapan mesin ringan, senapan semi-otomatis, granat, peluncur roket bahu, dan seragam tempur kamuflase. Mereka semua lincah dan berani. Kecepatan aksinya secepat kilat, dan hampir semua orang telah melampaui raja pasukan khusus. Namun, ini hanyalah permulaan. Yang benar-benar mengejutkan adalah suara jet tempur yang datang dari langit. Apakah ini jet tempur? Skull and Bones benar-benar mengirimkan 5 jet tempur untuk mengepung dan membunuh Dongsuan Yaozun kali ini. Ini bukan jet tempur biasa. Ini adalah jet tempur F-22 Raptor. Ini adalah jet tempur siluman generasi kelima, satu tempat duduk ganda pertama di dunia. Kemampuan jelajah supersoniknya dan kemampuan silumannya melampaui jangkauan banyak jet tempur di dunia. Pesawat ini dilengkapi dengan rudal udara ke darat, rudal udara ke udara, penguncian otomatis, deteksi tank radar, pelacakan dan penembakan, daya hancur yang luar biasa, dan kecepatan yang sangat cepat. Kata Tuan Long dengan wajah serius. Kali ini, untuk mengepung dan membunuh Dongsuan Yaozun, Amerika benar-benar mengabaikan seni bela diri. Bahkan pesawat tempur Raptor pun dikerahkan. Apalagi yang tidak bisa dilakukan. 800 petarung genetika khusus, ditambah 5 jet tempur Raptor, membentuk jaring dan mengepung Chen Yuan dengan kuat. Suasananya mencekam dan menyesakkan. Situasinya kembali berbalik. Dalam keadaan seperti itu, Chen Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa-apaan? Ada berapa orang? Bahkan jet tempur pun dikerahkan, kalian hebat. Tangkap pencurinya dulu baru tangkap rajanya. Chen Yuan awalnya ingin bermain-main, tetapi ketika dia melihat situasinya tidak beres, dia segera mengubah strateginya. Dia membuang senapan sniper di tangannya, mengangkat pedang samurainya, dan menyerbu ke arah Tina Morgan. Ledakan kecepatan ekstrim. Dalam sekejap, kecepatan Chen Yuan melonjak hingga 260 meter per detik. Melihat ada yang salah, Tina segera mundur. Tetapi Chen Yuan dengan mudah mengejarnya. Sebuah pisau panjang diletakkan di lehernya. Nona Tina, kau sekarang sandera saya sarankan kau untuk patuh membiarkan orang-orangmu mundur, jika tidak pedangku akan memutilasinya. Chen Yuan mengancam dengan dingin, tanpa belas kasihan. Kau merasakan pedang samurai yang dingin di lehernya, dia tidak ragu bahwa Chen Yuan memiliki tekad dan sikap untuk membunuhnya. Untuk pertama kalinya, dia merasa tidak berdaya seperti belum pernah sebelumnya. Jika Chen Yuan ingin membunuh seseorang, bahkan ribuan pasukan pun tidak dapat menghentikannya. Kali ini, mungkin ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Chen Yuan. Jaring langit dan bumi telah terbentuk. Tidak akan ada distrik militer yang mendukungnya. Di bawah pengepungan dengan segala cara, Chen Yuan harus mati. Tapi lain kali, mustahil untuk menemukan kesempatan sebaik ini lagi. Tepat ketika Tina Morgan ragu-ragu. Komandan Hunter, yang memimpin pasukan hasil rekayasa genetika, sama sekali tidak peduli dengan nyawanya, dan memberi perintah tanpa ragu-ragu. Serang. Bunuh semua orang yang ada, jangan tinggalkan siapapun. Baik, Pak. Hunter, apakah kau berani? Ketua Tina, saya sangat menyesal, ini adalah perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Edward, dan saya harus mematuhi perintah. Bajingan.
Tina melempar headset dengan keras dan menghancurkannya dengan satu kaki. Chen Yuan tampak bingung. Kalian orang-orang sialan di bawah tangan kalian sendiri, kalian tidak bisa mengendalikan mereka lagi. Baru saja, 800 pejuang genetika khusus menerima perintah, dan pertempuran pecah. 5 jet tempur Raptor yang melayang di langit menembakkan 10 rudal udara ke darat dalam sekejap. Boom boom. Titik titik titik. Medan perang itu berdiameter beberapa kilometer, langsung diselimuti kobaran api perang. Gelombang kejut api yang dahsyat menewaskan lebih dari % dari seluruh penonton sekaligus. Gila, Skull and Bones Amerika Serikat, apakah mereka benar-benar gila? Mereka tidak takut menyinggung organisasi-organisasi besar dunia dengan membantai begitu banyak tokoh penting sekaligus. Tuan Long melindungi cucunya dari serangan rudal, dengan ekspresi yang sangat bermartabat. Bab 950. Semuanya berawal dari kemampuan Skull and Bones untuk memproduksi masal petarung hasil rekayasa genetika. Ambisi mereka telah berkembang hingga ekstrim. Ketika jumlah petarung hasil rekayasa genetika mencapai tingkat tertentu, bahkan para petarung tingkat 5 pun harus menghindari kekuatan mereka. Sekumpulan semut dapat membunuh seekor gajah, apalagi seorang prajurit hasil rekayasa genetika dengan senjata panas. Kemampuan tempur individu mereka jauh melampaui kemampuan raja pasukan khusus. Kemampuan menembaknya luar biasa, kebugaran fisiknya sangat kuat, dan ingatannya telah dibersihkan, sehingga ia tidak takut mati. Ketika mereka berkumpul bersama, kekuatan tempur yang terbentuk bahkan akan menghasilkan efek superposisi. Daya tembak yang mengerikan, bahkan petarung tingkat 5 pun hanya bisa menghindari kekuatan mereka. Dengan kartu truf seperti itu, Skull and Bones tidak lagi membutuhkan apa yang disebut petarung tingkat atas untuk memimpin. Tina Morgan memiliki begitu banyak kekuatan. Tetapi dia sendiri tidak menerima kendali organisasi. Status transenden ini berada di atas semua orang, setara dengan pemimpin organisasi, tetapi dia belum memberikan kontribusi luar biasa apapun kepada organisasi. Sebaliknya, ia terus menghabiskan sumber daya organisasi. Keberadaannya tidak lagi berarti. Menyingkirkannya mungkin bukan hal buruk bagi organisasi. Hari ini Dongsuan Yaozun bertarung melawan banyak tokoh kuat. Ini menciptakan situasi yang serba salah. 2 orang kuat dipenggal di tempat. Sisanya juga terluka parah dengan berbagai tingkat keparahan. Mungkin hanya ada satu Tuan Long yang tidak ikut serta dalam pertempuran. Jika Anda dapat melenyapkan semua ahli top ini sekaligus, ini dapat sangat mengurangi perlawanan terhadap tujuan Skull and Bones untuk mendominasi dunia. Ini adalah kesempatan emas. Bagaimana mungkin ada kesempatan untuk mengumpulkan begitu banyak master di satu tempat? Serangan api yang gila. Di adegan lain, tokoh kuat tingkat 5 dapat dengan mudah membantai para petarung hasil rekayasa genetika ini. Satu gerakan dapat membunuh pilot Raptor dalam hitungan detik. Tetapi di hadapan pemboman jet tempur, dia tampak sangat malu. Dan daya tembak intensif yang dihasilkan oleh 800 petarung hasil rekayasa genetika, semua daya tembak yang digabungkan, cukup untuk menyulitkan pembangkit tenaga tingkat 5 untuk menghadapinya. Beberapa tokoh kuat tier yang menyaksikan keseruan itu bahkan terbunuh di tempat. Bagaimana mungkin mereka tidak menyangka bahwa, sebagai orang yang makan melon, mereka akan diserang tanpa pandang bulu. Beberapa langsung terbunuh oleh rudal. Sebagai tokoh tingkat hegemoni, dia dibawa pergi oleh gelombang orang tanpa perlawanan. Ini tidak masuk akal, Edward, aku belum selesai denganmu. Di tengah gempuran rudal, Chen Yuan tiba-tiba memeluk pinggang ramping Tina, dan menempelkan tubuhnya erat-erat padanya. Menghindar dengan cepat. Dengan kecepatan luar biasa, ia menghindari pusat ledakan. Kenapa kau menyelamatkanku? Tina Morgan sedikit bingung. Tak disangka, di saat kritis, Chen Yuan akan melindunginya. Musuh-musuh adalah teman. Mulai sekarang, aku akan memaafkan kejahatanmu, melupakan masa lalu, melepaskan diri dari pengepungan, dan aku akan memberimu kekayaan. Suara Chen Yuan terdengar. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya dan meletakkannya di atas kepala Tina. Perilaku intim dan sangat ofensif semacam ini membuat Tina Morgan sangat jijik. Apa yang kau lakukan? Tepat ketika dia hendak melepaskan tangan kiri lawannya. Tiba-tiba dia melihat energi khusus yang berasal dari tangan Chen Yuan, mengalir dari Tianling Gai. Nama, Tina Morgan. Penampilan, 9,8 poin, pemuka tak tertandingi. Tubuh, 9,8 poin, sosok iblis. Kesehatan, 5,8 poin, cedera internal parah. Fisik, 360 poin, tubuh evolusi kehidupan utama. Poin penguatan host yang tersisa saat ini, 195. Untuk memperkuat target yang menjilat anjing, perlu mengonsumsi 10 poin peningkatan host. Apakah host diperkuat? Diperkuat. Ding. Sistem sedang diperkuat, penguatan selesai.
Poin penguatan host yang tersisa saat ini, 185. Awalnya, Tina menganggap perilaku semacam ini sangat ofensif, terutama karena Chen Yuan adalah musuhnya sebelumnya dan telah melakukan serangkaian hal jahat padanya. Dia sangat membencinya. Tanpa diduga, arus hangat ini mengalir dari Tianling Gai. Tubuhnya, yang sebelumnya terluka parah, sembuh dalam sekejap. Dia kembali ke kondisi puncaknya dalam sekejap. Tidak hanya itu. Dia bahkan merasa kekuatannya meningkat pesat. Peningkatan kekuatan instan ini hampir setara dengan 10 tahun pertobatannya. Ini, bagaimana mungkin? Kau ternyata. Seketika, pupil mata Tina Morgan membesar dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Gemetar seluruh tubuhnya. Bahkan jiwanya pun tak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Meningkatkan kekuatannya dengan lambaian tangan, metode ini, kecuali jika itu adalah pembangkit tenaga tingkat dewa tingkat ke-10. Menurut catatan sejarah rahasia yang jauh, peringkat ke-10 adalah dewa. Dengan lambaian tangannya, dia dapat menghancurkan dunia dan bumi, maha kuasa. Jika dia benar-benar orang kuat tingkat ini, itu cukup untuk menunjukkan bahwa semua yang terjadi hari ini hanyalah tipuan bos besar ini terhadap semua orang. Dengan keberadaan yang begitu kuat, aku khawatir dia hanya perlu melambaikan tangan. Semua orang akan musnah. Bos itu hanya ada di dunia game. Sungguh mengerikan. Terlalu menakutkan. Tina Morgan langsung ketakutan. Bahkan tubuhnya pun tak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Menyinggung keagungan pembangkit tenaga tingkat ke-10, dia bisa bertahan sampai sekarang. Ini hanyalah anugerah Tuhan untuknya. Pak Senior, sayalah yang buta dan menyinggung yang mulia. Tidak apa-apa, karena kau sudah tahu sekarang, kau harus merahasiakannya untukku, kalau tidak, dewa akan sangat marah. Baik, Senior, Tina harus menuruti ramalan. Tina Morgan. Tingkat kesukaan plus 50. Tingkat kesukaan yang tersisa saat ini, 20 poin. Setelah mengetahui identitas Chen Yuan yang mengejutkan, dia sangat mengerti bahwa sebelumnya, dia hanya dihukum dengan hukuman ringan. Apalagi hanya ditampar 2 kali. Berani menyinggung yang mulia seorang pembangkit tenaga tingkat dewa, bahkan membunuhnya 10.000 kali pun tidak terlalu banyak. Apa-apaan kerangka? Apa-apaan penguasa bumi? Di depan bos tingkat ini, mereka semua sampah. Orang-orang meniupnya dan itu hilang. Aku tidak perlu repot-repot memperhatikan kalian semut. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa bahwa bos hanya menamparnya 2 kali, yang sudah merupakan anugerah di luar hukum. Dia seharusnya memiliki hati yang bersyukur. Meningkatkan keberuntungan itu sangat mudah, sepertinya tidak sesulit yang dibayangkan. King Tan, cepatlah ke sisi guru akan membawamu pergi dari tempat ini. Pada saat ini, Suantian Yaozu telah menemukan Yao King Tan yang telah dihujani tembakan artileri dot dan menjaganya dengan ketat. Guru, tadi saya tidak sempat menjelaskan kepada Anda. Anda benar-benar salah paham tentang Chen Yuan. Dia tidak pernah menculik saya, dan dia juga tidak bermaksud menjebak Anda. Sebaliknya, itu adalah Tina Morgan, yang tergabung dalam perkumpulan tengkorak dan tulang. Astaga, perkumpulan tengkorak dan tulang adalah pembunuh yang membunuh kakak senior Si Yun dan paman senior Bei Chen. King Tan, kita akan membicarakan ini nanti, tempat ini sangat berbahaya, kita harus melarikan diri dari sini sementara yang lain bertarung. Yaozu membawa Yao King Tan dan menerobos pengepungan dengan tiba-tiba. Dia mengendalikan 99 jarum terbang yang sangat beracun dengan kekuatan mentalnya. Dalam pertempuran kelompok, daya bunuhnya lebih mengerikan daripada para ahli tingkat 5 lainnya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.